Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan melakukan perawatan kaliper rem cakram. Biasanya kita sering terlewat untuk item satu ini di komponen pengereman sepeda motor. Apalagi setelah kondisi musim hujan, biasanya komponen ini banyak terkena air, sehingga air bisa menyelinap di daerah as kaliper ini. Apalagi diperparah jika memang dari grease di as ini sudah kering sehingga tidak ada pelumasan dan timbul karat. Nah, kita nanti akan melakukan pembersihan juga di daerah kampas atau di daerah silinder yang di bagian dalam sini nanti. Kemudian kita akan juga bersihkan di bagian dalam karet ini pergerakan, karena kalau ini macet begitu direm, kaliper tidak bisa kembali pada posisi semula sehingga macet dan terus menggesek dari piringan, sehingga piringan akan lebih cepat aus, kampas rem juga akan cepat habis. Untuk langkahnya, yang pertama kita nanti akan buka baut L pengunci kampas remnya, sehingga saat posisi ini masih terbaut ini lebih mudah dibuka. Kemudian kita akan buka dua baut ini. Di sini kita perlukan adalah kunci L ukuran 5 mili. Kita gunakan untuk membuka ini. Kemudian saya gunakan juga kunci sok. Di sini yang atas besar ini menggunakan ukuran 14 mili dan yang bagian bawah di sini menggunakan ukuran 12 mili seperti ini. Ini saya menggunakan kunci impact sekalian tes. Untuk video unboxing ini sudah saya buat di channel Java Motorland YouTube channel. Silahkan dicari di playlist. Mungkin nanti kita juga akan coba tes untuk buka baut yang lebih besar. Oke. Oh ya, di sini juga saya akan menggunakan air yang saya sudah campur dengan sabun cuci piring, sehingga lebih mudah untuk membersihkan bagian di area silinder kaliper dan kampas rem. Kemudian daerah karet as ini kita akan lumasi menggunakan grease. Sini saya menggunakan grease top one high temperature grease synthetic lithium complex. Untuk review uji panas ini juga sudah ada di video saya sebelumnya di Java Motorland YouTube channel. Jadi silakan dicari di playlist. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kunjungi juga blog javamotorland.com, media sosial Instagram Java Motorland, dan Facebook fanpage Java Motorland. Oke, langsung saja. Pertama kita akan buka untuk baut L pengunci. Oke, sementara mungkin cukup. Kita coba akan buka menggunakan kunci impact. Di sini saya set pada kondisi sekali impact dengan torsi terendah. Oke. Nah, di sini mulai ada tanda-tanda kayak garam kapur ya. Mungkin sebentar lagi kalau kita nggak lakukan pelumasan perawatan, ini bisa seret di bagian busing tengah ini. Oke. Kita gunakan kunci sok 14.
kita lepas. Di sini sudah muncul karat pada bagian plat kampas remnya. Nanti kita akan coba bersihkan dengan kertas gosok juga. Kita lepas dulu. Sudah mulai berkarat. Oke, kita lepas. Oh ya teman-teman, untuk plat yang menempel di sini sebisa mungkin dipasang, karena kalau tidak dipasang kampas rem akan bunyi. Jadi ada jika melalui jalan yang kurang bagus, kampas rem akan timbul bunyi besi beradu. Jadi jangan lupa nanti saat pemasangan kembali untuk plat stainless ini dipasang. Posisinya seperti ini, dipasang di bagian yang menempel langsung dengan silinder master di sini. Oke, bisa kita lihat di sini untuk alurnya sudah tertutup debu. Ini nanti kita akan bersihkan, karena kalau tertutup debu di sini bisa menggesek cangkram piringannya, sehingga akan lebih cepat aus. Oke, kita akan mulai melakukan pembersihan. Ini tadi sudah saya siram air untuk membersihkan alur ini dari debu yang menempel di dalam alur. Selanjutnya kita akan menggunakan air sabun cuci piring dengan kuas seperti ini. Pastikan di permukaan kampas ini kita bersihkan, tidak ada debu, dan di alur kampas remnya. Oke, selanjutnya kita akan bilas menggunakan air bersih, dan selanjutnya kita akan bersihkan bagian dari kaliper. Untuk kampas rem sudah kita bersihkan, dan di sini permukaannya masih rata untuk kampasnya. Jika memang ada alur-alur, itu nanti bisa diratakan menggunakan amplas kertas gosok yang halus, dan di atas kaca rata, jadi digosok tanpa ditekan sampai permukaan rata seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bersihkan. Untuk kaliper sini terlihat kotor untuk kalipernya. Sini kita akan bersihkan menggunakan sabun. Terlihat kotor sekali. Oke, untuk mempercepat waktu, ini kita akan bersihkan pakai sabun dulu, dan setelah itu kita akan bilas menggunakan air bersih. Kemudian nanti selanjutnya kita akan lakukan pembersihan di area as di sini dalam karet busing ini. Kemudian kita lakukan pelumasan. Oke, ini kita sudah lakukan pembersihan
menggunakan air sabun dan kita sudah bilas dengan air bersih, sudah bersih. Ini juga platnya, celah-celah ini juga kita bersihkan di sini. Ini bisa menggunakan tusuk gigi jika ada kotoran. Dan di sini baut yang mengalami karat dan tadi ada kayak putih-putih, ini kita gunakan amplas dengan menggunakan air seperti ini. Kita gosok sampai karatnya hilang. Saya menggunakan amplas ukuran 240. Oke. Kemudian untuk kampas remnya, tadi di sini saya cek ada guratan, jadi tidak rata seperti ini di cakram. Jadi saya tadi dengan menggunakan amplas ukuran 240, saya taruh di kaca, saya gosok dengan gerakan memutar seperti ini, dan kita sedikit beri tekanan sampai benar-benar permukaan kampas rem ini termakan rata. Jadi indikasinya adalah warnanya rata, jadi warna teramplas seperti itu. Ini satunya juga. Oke, ini selanjutnya kita akan lakukan pembersihan dan pelumasan di bagian asnya. Kita akan buka bushing dan lakukan pelumasan seperti ini. Awalnya sini saya bersihkan dulu untuk kotoran yang menempel pada karetnya. Ini juga bersihkan dulu. Biar kotoran tidak menempel pada grease nantinya. Oke, ini juga kita amplas bagian dalam karena tadi ada karat. Oke, sudah bersih. Kita coba akan lepas. Kita dorong seperti ini. Oke, di sini grease sudah mulai kering seperti ini. Sudah mulai kering di sini juga. Oke, kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan grease-grease yang sudah tercampur debu seperti ini. Seperti ini. Kita bersihkan sepanjang alur karet. Dan sini juga. Oke, sudah bersih. Ini kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini biar benar-benar bersih. Oke, sudah bersih. Selanjutnya kita akan lumasi menggunakan grease. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja. Kita masukkan seperti ini. Untuk pengolesannya secara merata ya. Jadi sepanjang alur dari karet dan metal yang ada di dalam. Di dalam di sini ada metal. Dari dua sisi seperti ini. Untuk yang bersentuhan dengan bushing di sini juga kita kasih grease agar air dan kotoran tidak mudah langsung masuk ke dalam. Oke. Kita olesi seperti ini. Tidak perlu terlalu banyak. Kemudian di bagian bushing ini kita olesi dengan grease.
secukupnya saja, masuk di alur untuk mencegah air mudah masuk seperti ini. Ratakan. Bagian tepi dan bagian dalamnya nanti juga kita akan lakukan pelumasan. Oke, selanjutnya busing ini kita akan pasang seperti ini. Kita masukkan di celah karetnya dan kita dorong, dan kita posisikan karet tepat di alur. Oke, kita bersihkan bagian tepinya. Pastikan alur karet ini masuk di alur busing biar kotoran dan air tidak mudah masuk, termasuk yang di sebelah sini. Oke, kita pastikan, kita akan tarik sedikit. Ini sudah masuk, kita coba putar. Oke, jika kita gerakkan di sini sudah tidak ada hambatan, berarti ini sudah oke. Seperti ini, tidak ada hambatan dan smooth. Dan sini kita lihat untuk bagian bibir dari karet ini sudah menempati alur busing. Kita bersihkan. Oke, kita akan lanjutkan di bagian yang sebelahnya. Langsung kita dorong juga sama. Ini kita bersihkan busing. Kita bersihkan di bagian ujung-ujung. Kemudian untuk ini, karena kita nggak bisa masuk, kita butuh bantuan alat seperti ini, batang. Kita oleskan sepanjang busing dan bibir dari karet. Oke, untuk sisi satunya secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada pelumasan. Oke, saya kira cukup. Kemudian untuk busing kita lakukan pelumasan seperti ini. Seperti biasa, alur kita kasih grease nyegah. Oke, selanjutnya kita masukkan pastikan alur karet masuk pada busing agar air tidak mudah masuk. Oke, untuk yang sebelah sini. Oke, kita gerakkan. Kita pastikan tidak ada hambatan. Kita putar seperti ini. Oke, tidak ada hambatan. Lanjutnya kita bersihkan.
Oke, kita sudah kasih pelumasan. Kita akan pasang untuk kampas rem dan bautnya. Oke, pastikan lagi tidak ada hambatan dan seal tepat di alur busing untuk seal karetnya ini, untuk menghindari debu dan air masuk. Selanjutnya kita akan pasang kampas rem seperti ini, yang ada plat pada posisi silinder seperti ini. Kita tekan, kita masukkan bautnya. Oke, dan kita kencangkan. Oke, nanti kita kencangkan belakangan. Selanjutnya kita akan pasang kalipernya. Kita masukkan. Oke, seperti ini. Untuk bagian baut kita lumasi di bagian sini agar tidak mudah berkarat di tengah busingnya. Secukupnya aja, yang penting lembab, agar dia tidak macet di bagian dalam busing. Oke, tekan. Untuk baut satunya juga kita lakukan pelumasan di bagian batang ini, sama untuk mencegah karat antara baut dan busing tengah. Secukupnya saja. Oke. Kita kencangkan menggunakan kunci sok 14. Tidak perlu terlalu kencang. Seperti ini. Oke. Sini saya menggunakan impact dengan torsi lebih rendah. Oke, cukup. Oke, demikian cara ini kurang satu. Kita kencangkan cara merawat kaliper agar tidak mudah macet, terutama di bagian as dan di bagian silinder. Jadi kita bersihkan semuanya. Kampas rem juga kita lakukan perataan ulang agar permukaannya menapak sempurna di permukaan piringan cakram. Jangan secukupnya, tidak perlu terlalu. Oke, pastikan lagi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat, karena perangkat rem merupakan perangkat yang sangat penting di kendaraan bermotor, karena ini menyangkut keselamatan pengendara juga. Jadi jangan diabaikan, selalu lakukan perawatan rutin. Perawatan rutin ini minimal saya lakukan setiap setahun sekali, atau kalau umpama untuk patokan kilometer antara 15.000 lah, antara 10.000 sampai 15.000 kilometer, seperti itu. Jangan lupa kunjungi blog javamotorland.com, kemudian Instagram Java Motorland, dan Facebook fanpage Java Motorland. Oke. Untuk review tes impact ini nanti akan saya buat video terpisah. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Java Motorland.